Halo para babu dan pecinta majikan berbulu dimanapun kalian berada. Bayangkan skenario ini. Kamu baru saja pulang kerja, capek, pengen rebahan. Kamu melompat ke atas kasur empukmu dan serut, dingin, basah, bau pesing yang menusuk jiwa raga menyapa hidungmu. Ya, si pus kesayangan baru saja menjadikan kasurmu sebagai toilet pribadinya. Kamu menatapnya, dan dia menatapmu balik dengan wajah tanpa dosa, seolah berkata, "Kenapa bro? Ada masalah? Apakah kalian pernah mengalami tragedi berdarah? Berbau ini? Ayo ngaku! Tulis di kolom komentar, siapa nama kucing huligan kalian yang pernah pipis di tempat yang tidak semestinya?" Banyak dari kita yang langsung meledak marah, berpikir, "Wah, ini kucing pasti lagi balas dendam karena tadi pagi telat ngasih makan Whiskas." Atau mungkin kamu mikir, apakah Anabulku ini sudah rusak sistem navigasinya? Tenang, tarik napas dalam-dalam, dan jauhkan panci dari tanganmu. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas misteri paling bau di dunia perkucingan. Saya janji, setelah menonton video ini, kamu akan tahu persis apa yang terjadi di dalam kepala kecil mereka yang berbulu itu, dan yang paling penting, bagaimana cara ampuh menghentikan kebiasaan buruk ini selamanya. Sebelum kita masuk ke inti masalahnya, mari kita pahami dulu siapa sebenarnya makhluk yang numpang hidup di rumah kita ini. Secara alami, kucing itu adalah hewan yang sangat-sangat terobsesi dengan kebersihan. Mereka menghabiskan hampir setengah waktu bangun mereka cuma buat menjilat diri sendiri. Di alam liar, kucing adalah predator, tapi mereka juga mangsa bagi hewan yang lebih besar. Insting bawaan mereka mengatakan bahwa kotoran dan air kencing itu harus dikubur dalam-dalam supaya baunya tidak tercium oleh musuh. Jadi, pipis di kotak pasir yang bisa digali itu sebenarnya adalah insting alami mereka, bukan skill yang butuh gelar sarjana buat dipelajari. Kalau seekor kucing tiba-tiba berhenti menggunakan kotak pasirnya dan mulai kencing di karpet ruang tamu, itu bukan karena mereka tiba-tiba lupa cara jadi kucing. Dan itu pasti bukan karena mereka benci sama kamu. Ya, walaupun kadang mereka emang suka ngejudge kita dari jauh. Jika kucing pipis sembarangan, itu adalah sebuah bendera merah raksasa yang dikibarkan oleh Anabulmu. Itu adalah cara mereka berkomunikasi, semacam chat WhatsApp darurat yang bilang, "Hei babu, ada yang salah nih." Tugas kitalah sebagai orang tua yang baik untuk menerjemahkan kode rahasia ini. Penyebab nomor satu dan yang paling sering diabaikan oleh para pemilik kucing adalah masalah kesehatan medis. Kucing adalah aktor pemenang Piala Oscar kalau urusan menyembunyikan rasa sakit. Salah satu penyakit yang paling umum adalah infeksi saluran kemih (ISK) atau Feline Idiopathic Cystitis (EFICE). Bayangkan kalau kamu lagi anyang-anyangan, perih rasanya setiap kali mau buang air kecil. Itulah yang dirasakan Anabulmu. Ketika kucing merasa sakit saat pipis di dalam kotak pasir, otak kecil mereka yang lucu itu membuat asosiasi yang salah. Mereka berpikir, "Wah, kotak pasir ini adalah monster yang bikin aku kesakitan. Aku harus cari tempat lain." Akhirnya, mereka mencari permukaan yang empuk, nyaman, dan aman. Seperti kasurmu, sofa, atau tumpukan baju bersih yang baru kamu setrika. Mereka berharap tempat yang empuk tidak akan memberikan rasa sakit yang sama. Jadi, sebelum kamu menghukum atau mengomeli mereka, hal pertama yang wajib kamu lakukan adalah membawa si bos berbulu ke dokter hewan. Perhatikan apakah mereka mengeong kesakitan saat pipis, atau bolak-balik ke pasir tapi cuman keluar sedikit. Jangan biarkan mereka menderita dalam diam. Masih di ranah medis, selain infeksi saluran kemih, ada ancaman yang lebih menakutkan yaitu batu ginjal atau kristal pada saluran kencing. Ini sangat berbahaya, terutama bagi kucing jantan karena saluran kemih mereka lebih sempit. Jika kucingmu mengejan di sudut ruangan, terlihat panik dan tidak ada air kencing yang keluar, atau parahnya ada bercak darah, ini adalah keadaan darurat medis.
Tinggalkan video ini, di pause dulu maksudnya, dan langsung lari ke klinik hewan terdekat. Kucing yang tidak bisa buang air kecil selama 24 hingga 48 jam bisa mengalami keracunan ginjal yang fatal. Ini bukan saatnya untuk mencoba metode tradisional atau menasihati kucingmu. Dalam kondisi medis seperti ini, pipis sembarangan di lantai atau di tempat yang mudah terlihat seringkali merupakan teriakan minta tolong yang paling putus asa. Mereka sengaja melakukannya di depan matamu, agar kamu sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh mereka. Ingat, denda telat bayar dokter hewan itu jauh lebih mahal dan menyakitkan daripada harga kasurmu yang kena ompol. Alasan ketiga, kenapa kucingmu mogok pakai toiletnya adalah masalah kebersihan kotak pasir. Mari kita pakai empati sedikit. Bayangkan kamu sedang jalan-jalan, tiba-tiba kebelet, dan kamu masuk ke toilet umum di pom bensin yang tidak pernah dibersihkan selama 2 minggu. Baunya pesing, kotorannya menumpuk, lantainya lengket. Apakah kamu mau pakai toilet itu? Tentu saja tidak. Kamu mending nahan sampai nemu pom bensin berikutnya. Nah, kucingmu juga merasakan hal yang sama. Hidung kucing itu 14 kali lebih sensitif daripada hidung manusia. Kalau bagi kita kotak pasirnya lumayan bau, bagi kucing itu rasanya seperti masuk ke dalam pabrik amonia. Jika kamu malas menyerok kotoran setiap hari, kucingmu akan dengan senang hati mencari tempat yang lebih bersih dan wangi untuk buang hajat. Dan tebak di mana itu? Yap, karpet Persia ibumu atau tumpukan cucianmu. Aturan emasnya adalah serok kotak pasir minimal 1-2 kali sehari dan ganti seluruh pasirnya serta cuci kotaknya dengan sabun seminggu sekali. Jadilah petugas kebersihan toilet yang berdedikasi. Selain kebersihan, ukuran kotak pasir ternyata sangat menentukan kebahagiaan anabulmu. Banyak dari kita yang membeli kotak pasir lucunan mungil saat kucing kita masih bayi berumur 2 bulan. Waktu berlalu, kucingmu kini tumbuh menjadi seekor Garfield seberat 6 kg dengan perut bergelambir. Tapi kotak pasirnya masih yang lama. Bayangkan pria dewasa disuruh mandi di dalam baskom bayi. Pasti sempit, susah muter, dan bikin frustrasi. Kucing butuh ruang untuk masuk, berputar-putar mencari posisi PW, posisi wenak, pipis, lalu berbalik untuk menguburnya. Jika separuh badannya nongol keluar kotak saat dia mencoba jongkok, jangan salahkan dia kalau air seninya mendarat di luar kotak pasir. Ukuran ideal sebuah kotak pasir adalah 1,5 kali panjang tubuh kucingmu, dari hidung hingga pangkal ekor. Jangan pelit-pelit beliin properti buat majikan. Kalau kamu tidak menemukan kotak pasir komersial yang cukup besar di pet shop, kamu bisa berkreasi dengan membeli kontainer penyimpanan plastik bening yang ukurannya jumbo. Kucingmu pasti akan berterima kasih atas upgrade kamar mandi ini. Masalah berikutnya adalah soal lokasi, dan lokasi. Sama seperti bisnis properti. Meletakkan kotak pasir tidak boleh sembarangan. Di mana kamu menaruh kotak pasirnya? Di dekat mesin cuci yang bisa tiba-tiba bergetar dan berbunyi keras. Kucing yang lagi fokus mengejan bisa kaget setengah mati, lari terbirit-birit dan akhirnya trauma untuk kembali ke situ. Atau mungkin kamu menaruh kotak pasir tepat di sebelah mangkuk makanannya. Coba deh ingat-ingat, apakah kamu suka makan siang di dalam kamar mandi? Tentu tidak. Kucing sangat benci kalau area makan dan area toiletnya berdekatan. Mereka butuh privasi dan ketenangan. Tempatkan kotak pasir di sudut ruangan yang tenang. Minim lalu lalang orang, tapi tetap mudah diakses oleh si kucing kapan saja. Jangan menaruhnya di ruangan yang pintunya sering tertutup secara tidak sengaja. Berikan mereka zona damai untuk menyelesaikan urusan pribadi mereka tanpa ada gangguan dari manusia yang berisik atau alat elektronik yang tiba-tiba menyala. Sekarang mari kita bicara soal preferensi pasir. Manusia memang suka bau wangi-wangian.
kita beli pasir kucing dengan aroma lavender, lemon, apel, atau strawberry supaya ruangan tidak bau pesing. Kita pikir, wah, wangi banget nih pasir, si Pus pasti suka. Salah besar. Kucing tidak butuh aromaterapi saat mereka buang air. Ingat, hidung mereka sangat sensitif. Bau parfum kimiawi pada pasir wangi itu bisa sangat menyengat dan mengganggu penciuman mereka. Bagi kucing, pasir wangi lemon itu ibarat kamu dikunci di dalam ruangan yang baru saja disemprot dengan satu botol penuh parfum murahan, bikin pusing dan mual. Kebanyakan kucing jauh lebih menyukai pasir yang tidak berbau, unscented. Mereka ingin kotak pasirnya berbau netral atau berbau seperti diri mereka sendiri, bukan berbau seperti kebun bunga buatan. Jika kucingmu mulai menghindari kotak pasirnya, setelah kamu mengganti merek pasir wangi, segera kembalikan ke pasir tanpa aroma. Percayalah, hidungmu mungkin protes sedikit, tapi kasurmu akan selamat dari bencana ompol. Selain aroma, tekstur pasir juga merupakan hal yang sangat krusial bagi telapak kaki kucing yang sensitif. Telapak kaki, paw, kucing itu sangat lembut dan penuh dengan saraf perasa. Di pasaran ada banyak sekali jenis pasir. Ada pasir gumpal, bentonite, pasir silika, garis miring kristal, pasir kayu, wood pellet, hingga pasir tahu, tofu liter. Dari sudut pandang kucing, tekstur terbaik adalah yang menyerupai tanah gembur atau pasir pantai di alam liar. Oleh karena itu, pasir gumpal berbahan dasar tanah liat, bentonite, yang butirannya halus biasanya menjadi juara favorit di hati para kucing. Sebaliknya, pasir kristal atau wood pellet yang butirannya besar-besar dan keras bisa terasa menyakitkan saat diinjak oleh kucing. Coba bayangkan kamu disuruh jalan tanpa alas kaki di atas tumpukan batu kerikil. Pasti sakit kan? Nah, kalau kucingmu merasa tidak nyaman menginjak pasirnya, mereka pasti akan mencari alternatif yang lebih ramah di kaki. Apalagi yang lebih empuk kalau bukan karpet bulumu yang harganya mahal itu. Jadi, cobalah bereksperimen dengan beberapa jenis pasir untuk melihat mana yang paling disukai oleh kaki manja mereka. Pernahkah kamu melihat kucing yang kalau lagi di kotak pasir, gaya menggalinya sudah kayak ekskavator proyek jalan tol? Pasir berhamburan kemana-mana sampai keluar kotak. Nah, kedalaman pasir dalam kotak juga memengaruhi apakah kucingmu mau pipis di situ atau tidak. Kalau kamu pelit dan cuma menaruh pasir setebal 1 cm, kucing akan merasa frustrasi karena mereka tidak bisa mengubur hasil karya mereka dengan sempurna. Kuku mereka akan bergesekan langsung dengan dasar plastik kotak yang licin dan tidak nyaman. Sebaliknya, kalau pasirnya terlalu dalam, ibarat kolam pasir, kucing bisa merasa goyah dan tidak seimbang saat jongkok. Kedalaman pasir yang paling ideal adalah sekitar 5 hingga 7 cm. Ini memberikan cukup material bagi mereka untuk menggali liang kecil, pipis, dan menimbunnya dengan puas, seperti seorang seniman yang menyelesaikan mahakaryanya. Menjaga kedalaman pasir yang pas adalah trik psikologis kecil yang membuat kucing merasa memegang kendali penuh atas insting alamiah mereka. Apakah kamu punya lebih dari satu kucing di rumah? Wah, selamat datang di drama politik perkucingan. Aturan emas dalam dunia multi kucing adalah jumlah kotak pasir harus sama dengan jumlah kucing ditambah 1. Aturan N tambah 1. Artinya kalau kamu punya 2 kucing, kamu wajib punya 3 kotak pasir. Kenapa? Karena kucing adalah hewan yang sangat teritorial. Seringkali ada satu kucing dominan, biasanya yang paling gemuk atau paling senior, yang suka melakukan bullying halus. Si bos ini akan nongkrong di dekat satu-satunya kotak pasir dan menatap kucing lain yang mau masuk dengan tatapan mengancam. Seolah bilang, ini wes gue, lu cari pohon sana. Kucing yang lebih submisif atau penakut akhirnya tidak berani masuk ke kotak pasir menahan pipisnya dan ujung-ujungnya meledak di atas sofa karena sudah tidak tahan lagi.
Dengan menyediakan kotak pasir ekstra di berbagai sudut rumah, kamu menghilangkan monopoli toilet dan mencegah perang saudara antar anabul. Berikan setiap kucing kesempatan untuk buang hajat dengan tenang tanpa takut dibuli. Mari kita bahas soal stres. Kucing itu adalah makhluk yang paling tidak suka dengan perubahan. Mereka adalah kontrol freak sejati. Mereka suka rutinitas yang persis sama setiap harinya. Perubahan sekecil apapun di lingkungan mereka bisa memicu stres yang luar biasa. Dan salah satu cara kucing merespon stres adalah dengan pipis sembarangan. Apakah kamu baru saja pindah rumah, membeli sofa baru yang baunya masih pabrik banget, mengubah posisi perabotan ruang tamu, atau bahkan ada tamu asing yang menginap di rumahmu selama beberapa hari? Bagi kucing, semua ini adalah bencana apokaliptik. Saat lingkungan mereka berubah, mereka merasa tidak aman. Untuk menenangkan diri, mereka akan pipis di barang-barang yang memiliki bau pemiliknya, seperti tempat tidur atau pakaianmu, karena bau tersebut membuat mereka merasa aman dan nyaman. Jadi, mereka bukan pipis di bajumu karena benci, tapi justru karena mereka mencari perlindungan dari aroma tubuhmu. Untuk mengatasinya, berikan mereka tempat persembunyian yang nyaman dan mungkin gunakan diffuser feromon kucing untuk meredakan kecemasan mereka. Berbicara soal perubahan lingkungan, tidak ada yang lebih membuat kucing stres daripada kehadiran anggota keluarga baru. Ini bisa berupa bayi manusia yang baru lahir, seekor anjing baru yang berisik, atau yang paling parah, kucing baru. Bayangkan kamu sudah menguasai seluruh rumah, tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyita semua perhatian babumu. Rasa cemburu dan terancam ini akan membuat kucing merasa perlu menegaskan kembali wilayah kekuasaannya. Kucing yang stres karena persaingan teritorial ini akan mulai kencing di luar kotak pasir, terutama di area yang sering dilewati oleh penyusup tersebut, atau di barang-barang milik bayi baru. Ini adalah deklarasi perang versi kucing. Rumah ini masih milikku. Jika kamu baru membawa hewan peliharaan baru, proses pengenalan tidak boleh dilakukan secara instan. Pisahkan mereka di ruangan berbeda selama beberapa hari. Biarkan mereka saling mengendus bau dari bawah pintu dan tukar mainan mereka agar terbiasa dengan aroma satu sama lain. Jangan pernah membiarkan mereka langsung berhadapan kalau tidak mau ada perang dunia ketiga di ruang tamumu. Di poin ini kita harus bisa membedakan antara pipis biasa, urinating, dan menyemprot, spraying. Ini adalah dua perilaku dengan niat yang sama sekali berbeda. Kalau kucing jongkok di atas kasur dan meninggalkan genangan air kencing yang cukup banyak, itu berarti dia sedang mengosongkan kandung kemihnya, pipis. Tapi, kalau kucingmu berdiri tegak, ekornya bergetar-getar, dan dia menembakkan semprotan air kencing ke permukaan vertikal seperti dinding, kaki meja, atau gorden. Nah, itu namanya spraying. Spraying adalah murni perilaku menandai wilayah, territorial marking. Cairan spraying ini memiliki bau yang jauh lebih tajam dan menyengat, mirip perpaduan bau pesing dan karet terbakar. Karena cairan ini dipenuhi dengan feromon untuk memberi pesan kepada kucing lain. Kucing jantan maupun betina bisa melakukan spraying, terutama jika mereka merasa wilayahnya terancam. Ini bukan masalah malas ke toilet, ini adalah cara mereka memasang spanduk berbunyi, "Tanah ini milik Lord Ujang, dilarang masuk." Mengatasi spraying membutuhkan pendekatan modifikasi perilaku dan kontrol hormon. Lalu, bagaimana cara paling sakti untuk menghentikan kebiasaan spraying yang bau maut ini? Jawabannya cuma satu kata, sterilisasi. Kalau kucing jantan atau betinamu belum dikebiri garis miring di steril, hormon reproduksi mereka akan mengambil alih akal sehat mereka. Kucing jantan yang belum disteril secara insting akan menyemprotkan urinnya di mana-mana untuk mengiklankan dirinya kepada para kucing betina di sekitar rumah. Sama halnya dengan kucing betina yang sedang birahi, mereka bisa pipis sembarangan untuk menyebarkan pesona mereka.
Memarahi kucing berahi itu percuma, sama seperti memarahi orang yang sedang jatuh cinta. Mereka tidak akan peduli. Mengangkat rahim atau testis mereka lewat prosedur sterilisasi akan menghilangkan dorongan hormonal ini. Secara statistik, sterilisasi berhasil menghentikan perilaku spraying pada 90% kucing jantan dan hampir 95% kucing betina. Selain mencegah rumahmu bau pesing, sterilisasi juga membuat kucing lebih sehat panjang umur dan mencegah ledakan populasi anak kucing tak berdosa. Jadi, kumpulkan dana dan bawa anabulmu ke dokter untuk operasi kecil yang mengubah hidup ini. Satu kesalahan fatal yang sering dilakukan para babu saat membersihkan ompol kucing adalah menggunakan pembersih lantai biasa atau pemutih pakaian, bleach. Tahukah kamu bahwa air seni kucing itu mengandung amonia? Dan tahukah kamu bahwa pemutih juga mengandung senyawa kimia yang bereaksi dengan amonia? Saat kamu mengepel bekas pipis kucing dengan pemutih, kamu justru sedang menciptakan bau yang bagi hidung kucing tercium seperti air seni kucing ekstra kuat. Kucingmu akan kembali ke tempat itu, mengendus, dan berpikir, wah, sepertinya kemarin aku nandain wilayah ini kurang tebal. Baunya udah ditimpa sama kucing lain nih. Aku harus pipis lagi di sini. Boom! Lingkaran setan dimulai. Solusi satu-satunya adalah menggunakan pembersih khusus yang mengandung enzim, enzymatic cleaner. Enzim ini akan secara aktif memakan dan memecah protein serta asam urat dalam air seni kucing hingga ke akar-akarnya, sehingga baunya benar-benar hilang secara permanen, bahkan bagi hidung kucing yang super tajam. Jangan pelit beli pembersih enzim. Ini adalah investasi terbaik untuk kewarasanmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa sih dari sekian banyak tempat di rumah, si kucing selalu memilih tempat tidur, sofa, atau keranjang cucian kotor untuk pipis? Kenapa nggak di lantai ubin saja yang gampang dipel? Alasannya kembali pada naluri dan substrate preference, preferensi permukaan. Secara insting, kucing ingin mengubur kotorannya. Permukaan yang lembut, empuk, dan berpori seperti kain selimut, bantal, dan tumpukan baju memberikan ilusi seolah-olah itu adalah pasir atau tanah gembur. Mereka bisa menggaruk-garuk selimutmu seakan sedang mengubur sesuatu. Selain itu, barang-barang tersebut biasanya menyerap cairan dengan cepat sehingga kaki mereka tidak basah. Kucing benci kakinya basah oleh kencingnya sendiri. Ditambah lagi, tempat tidur dan cucian kotor memiliki aroma tubuhmu yang paling kuat. Saat kucing sedang cemas, pipis di atas barang yang berbau babunya memberikan rasa aman tersendiri. Jadi, kalau kucingmu punya rekam jejak suka mengencingi kain, jangan pernah meninggalkan baju kotor berserakan di lantai. Dan tutuplah pintu kamar tidurmu saat kamu tidak ada di dalam. Nah, ini bagian yang paling penting buat kamu yang emosian. Tolong dicatat, menghukum kucing itu sama sekali tidak ada gunanya. Banyak mitos zaman dulu yang bilang kalau kucing pipis sembarangan, kita harus membawa mereka ke dekat ompolnya, menekan hidungnya ke bekas pipis itu, lalu memukul pantatnya sambil berteriak nakal. Tolong, hentikan kebodohan ini. Kucing tidak memiliki kemampuan otak untuk menghubungkan hukuman fisik dengan tindakan yang sudah mereka lakukan beberapa jam yang lalu. Kalau kamu memarahinya saat dia ada di dekat kotak pasir, dia malah akan berpikir, oh, majikanku ini monster gila yang suka marah-marah kalau aku mau pipis. Hasilnya, kucingmu akan jadi cemas akut dan malah akan mencari tempat yang lebih tersembunyi untuk kencing, seperti di dalam lemari atau di bawah tempat tidur, supaya kamu tidak melihatnya. Hukuman, teriakan, atau semprotan air hanya akan merusak ikatan kepercayaan antara kamu dan anabulmu. Mereka butuh solusi, bukan kekerasan. Mari kita luruskan satu mitos besar yang sering kita percaya. Mitos kucing balas dendam.
Kita sering mengantropomorfismekan, memberikan sifat manusia pada hewan, kucing kita. Kita bilang, dia pipis di sepatuku karena kemarin aku telat pulang kerja. Ini pasti konspirasi balas dendam. Teman-teman, kucing itu cerdas, tapi otak mereka tidak dirancang untuk menyusun plot balas dendam ala drama Korea. Kucing hidup di masa sekarang. Mereka merespons stimulasi langsung. Jika mereka kencing di sepatumu setelah kamu telat pulang, itu bukan balas dendam, tapi karena rutinitas yang berubah membuat mereka stres, dan sepatumu berbau kuat seperti dirimu dan dunia luar. Mengencingi sepatumu adalah cara si kucing untuk menenangkan dirinya sendiri dengan menyatukan baunya dengan baumu. Menganggap kucing memiliki agenda jahat hanya akan membuat kita enggan mencari penyebab medis atau lingkungan yang sebenarnya. Berhentilah menganggap kucingmu sebagai penjahat sinetron, dan mulailah melihat mereka sebagai hewan yang sedang butuh bantuan. Kucing adalah alarm biologis berbulu. Mereka punya jam internal yang sangat akurat. Mereka tahu persis jam berapa kamu biasanya bangun, jam berapa makanan dihidangkan, dan jam berapa kamu pulang. Nah, gangguan pada rutinitas harian ini bisa memicu stres yang berujung pada pipis sembarangan. Misalnya, selama pandemi kamu WFH, work from home, dan selalu ada di rumah 24/7. Tiba-tiba, kamu disuruh kembali bekerja di kantor, WFO. Kucing yang sudah terbiasa dengan kehadiranmu sepanjang hari tiba-tiba merasa kesepian dan mengalami separation anxiety, kecemasan akan perpisahan. Sebagai bentuk pelampiasan rasa frustrasi dan kebingungan, karpet jadi korban. Jika jadwal kerjamu berubah, cobalah untuk menyiasatinya. Jangan membuat acara perpisahan yang dramatis saat mau berangkat kerja. Tinggalkan mainan interaktif atau TV yang menyala pelan untuk menemani mereka. Kalau perlu, atur automatic feeder, pemberi makan otomatis, agar jadwal makan mereka tetap konsisten meskipun kamu tidak ada di rumah. Kestabilan adalah kunci kebahagiaan kucing. Pernahkah kucingmu yang manis tiba-tiba berdiri di dekat jendela, menatap keluar, mengerang dengan suara aneh, lalu tiba-tiba menyemprotkan kencing di tirai atau pintu kaca? Jika iya, pelakunya mungkin bukan berada di dalam rumah, melainkan di luar. Adanya kucing liar, anjing jalanan, atau bahkan hewan peliharaan tetangga yang mondar-mandir di halaman rumahmu bisa membuat Anabul di dalam rumah merasa sangat terancam. Kucing luar itu mungkin kencing di dinding depan rumahmu, dan kucingmu bisa mencium aromanya dari balik pintu. Karena kucingmu terkunci di dalam dan tidak bisa keluar untuk bertarung mengusir penyusup tersebut, ia melampiaskan agresinya dengan menandai sisi dalam dari pintu atau jendela yang sama. Cara mengatasinya, tutup tirai bagian bawah agar kucingmu tidak bisa melihat keluar. Gunakan semprotan pengusir kucing alami di area luar rumahmu, atau pasang sensor air otomatis di halaman untuk mengusir kucing liar yang suka numpang lewat. Jauhkan ancaman luar, maka Anabul di dalam akan tenang. Lalu, bagaimana langkah praktis jika kucing sudah terlanjur punya kebiasaan pipis di kasur? Saatnya melakukan reboot sistem alias pelatihan ulang. Pertama, bersihkan total area yang dikencingi dengan enzim pembersih. Kedua, ubah persepsi kucing terhadap tempat tersebut. Kucing tidak suka makan di tempat mereka toilet, jadi letakkan mangkuk makanannya atau camilan kesukaannya tepat di atas area karpet atau kasur yang sering dia kencingi. Ini akan mengubah peta di otaknya dari zona toilet menjadi zona makan. Ketiga, jika semuanya gagal, lakukan pembatasan ruang, confinement. Kurung kucingmu di ruangan yang kecil namun nyaman, seperti kamar mandi luas atau ruang cuci, bersama makanan, air minum, kasur, dan kotak pasir yang super bersih. Saat ruang geraknya dibatasi, insting kebersihan alaminya akan memaksanya untuk menggunakan kotak pasir kembali.
Biarkan selama beberapa hari sampai dia konsisten menggunakan kotak pasirnya. Lalu perlahan-lahan berikan kembali akses ke seluruh rumah di bawah pengawasanmu. Butuh kesabaran ekstra, tapi metode ini sangat ampuh mengembalikan kebiasaan baiknya. Nah, para babu sekalian, sekarang kalian sudah tahu kan apa yang sebenarnya berkecamuk di dalam kepala kecil nan berbulu itu. Kucing pipis sembarangan bukanlah tanda bahwa mereka membencimu, bukan balas dendam, dan bukan karena mereka nakal. Itu murni karena ada masalah medis yang menyakitkan, stres tersembunyi, atau sekadar manajemen kotak pasir yang kurang oke dari kita. Menjadi orang tua anabul memang butuh kesabaran tingkat dewa, tapi ingatlah betapa banyak tawa, dengkuran manja, dan kehangatan yang mereka berikan setiap harinya. Mereka sangat bergantung pada kita untuk memahami bahasa isyarat mereka. Jadi, mari kita berhenti marah-marah dan mulai jadi detektif kucing yang cerdas. Jika video ini berhasil menyelamatkan kasur atau kewarasanmu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke teman-teman pecinta kucing lainnya yang lagi frustrasi ngepel lantai. Sebelum kita berpisah, coba tulis di komentar, trik apa yang paling ampuh yang pernah kalian coba untuk menghilangkan bau pesing kucing di rumah. Sampai jumpa di video gemas selanjutnya.